Oke, kalau video ini muncul secara tiba-tiba di FYP kamu atau di beranda kamu, ya bisa dikatakan semoga saja kita berjodoh gitu ya. Dan di topik kali ini saya akan membahas hati-hati bagi para pemula yang ingin mau buka bisnis langsung mau utang bank. Ya, bukan apa-apa. Ini adalah ya saran aja, hati-hati. Saya akan kasih tahu ini karena ini adalah pengalaman saya pribadi dan pengalaman banyak teman-teman lainnya yang bisnisnya tuh nyungsep dan angsurannya terus jalan dan banyak surat-surat muncul gitu ya dari bank yang mengakibatkan nanti ada surat sita dan sebagainya muncul. Jadi hati-hati dulu. Oke. Video ini tidak bermaksud apa-apa ya, tapi sebagai seorang sahabat saya ingin ngobrol dengan Anda. Ini ngobrol aja. Saya tahu Anda itu punya perencanaan matang. Saya tahu Anda perencanaannya, planningnya oke, eksekusinya oke, gitu ya. Potensi labanya dan sebagainya Anda sudah paham. Hanya saja saudara sekalian, nanti yang terjadi itu bisa jadi beda dengan apa yang Anda prediksi. Apalagi jika Anda masih pemula, belum punya pengalaman, belum punya masa, tidak punya personal branding, merek juga belum terkenal, ya. Customer juga belum ada yang repeat order dan sebagainya, terus Anda nekat utang bank. Nekat. Ya saya nggak tahu misi Anda, motivasi Anda itu apa, saya kurang tahu. Mungkin Anda, wah ini kalau langsung buka 10 cabang mantep nih mas dan sebagainya. Padahal satu cabang aja belum berhasil. Jadi hati-hati. Banyak sekali orang itu, saya banyak ya menemui permasalahan-permasalahan di lapangan. Kenapa utang bank? Itu ada yang renovasi rumah. Utang bank untuk renovasi rumah agar lebih bagus. Utang bank untuk membeli kendaraan, gaya hidup dan sebagainya. Padahal ya mobil-mobil second kan banyak tuh yang sesuai dengan budget dia tapi dia utang bank dan sebagainya. Intinya gini, ketika Anda mengambil bank yang pertama itu riba ya, saya bilang itu tegas ya, riba. Kalau Anda riba itu Anda perang, itu berperang langsung direct ya, langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berperang sama makhluk lagi tapi sama Allah. Gitu ya. Artinya nanti akan ada banyak tantangan-tantangan lah. Ya mungkin Anda sudah pernah mengalami ya yang pernah terjatuh dari riba dan yang pernah terjatuh ke riba, terus habis itu Anda luar biasa pikirannya itu munyer-munyer gitu ya, pikirannya mubeng dan sebagainya hingga akhirnya Anda bisa mentuntaskan. Nah, itu ya. Alhamdulillah gitu yang Anda sudah nggak pakai riba lagi, alhamdulillah. Nah, ini dia. Jadi saran saya saudara sekalian, Anda pikirkan ulang. Jangan hanya Anda pikirkan potensi untung, laba dan sebagainya, pikirkan juga risiko terburuknya. Terburuknya bagaimana? Jaminan Anda kalau yang Anda jaminkan ini bagaimana? Siapkah Anda untuk kehilangan? Siapkah Anda untuk mengalami kerugian-kerugian? Gitu ya, karena ada suatu skema di mana itu bunga menurun dan sebagainya. Anda perlu tanyakan ini detail. Ya, detail. Terus gimana mas solusinya kalau kita tuh udah punya bisnis yang sekiranya potensi banget tapi kendalanya modal? Saya rasa kalau modalnya belum cukup ya jangan dimulai usaha tersebut. Gitu ya, kalau Anda belum siap meresikokan dana, meresikokan keuangan Anda untuk bisnis, maka tunda dulu. Bukan berarti enggak, tapi tunda sih ya, ngelumpuk nih duit sih, ngelumpuk nih bukan uang dulu, baik kerja atau usaha kecil-kecilan dulu. Jangan kebawa nafsu bos, jangan kebawa nafsu, hati-hati. Itu saya bilang hati-hati. Ya saya tahu Anda ingin menjadi pengusaha sukses yang omsetnya luar biasa. Stay cool, sabar ya, sabar, keep calm ya, sabar dulu ya, dimulai dari awal-awal dulu, latih dulu ya. Kalau pemula ini biasanya bayangan itu kalau pertama bisnis langsung jeder sukses luar biasa. Enggak saudara, banyak nanti tantangan-tantangan sebagainya, apalagi kalau langsung main riba. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena ini adalah pengalaman saya pribadi, saya pernah terperosok ke situ gitu ya. Dan untuk bangkitnya itu luar biasa gitu. Karena apa? Diiringi dengan beban pikiran yang ada di kepala ya, yang diiringi dengan beban pikiran yang ada di kepala. Jadi mending kita pakai modal, misalkan wah uang saya 5 juta mas, ya, saya mau buka usaha, ya udah buka yang 1 juta, 2 juta aja modalnya, sehingga kita masih punya pengaman 3 juta, itu lebih aman, lebih safe. Ya kalau bisa modal itu seminim mungkin, keuntungan sebesar mungkin, kan begitu toh prinsipnya. Ya. Kenapa? Karena Anda bilang potensi mas ini untungnya besar dan sebagainya, itu masih potensi bos. Makanya hati-hati kalau mau utang bank gitu loh. Pikirkan juga risiko terburuknya gitu ya. Jangan sampai nanti Anda menyesal gitu di belakang. Wah, gitu. Ini banyak ya seperti itu ya. Banyak seperti itu. Makanya apalagi ini lebih parah lagi gitu, udah terperosok di lubang itu, pinjem lagi di sini, tutup ini, pinjem lagi tutup sini. Akhirnya yang terakhir ini menggelembung itu dan bunganya luar biasa gitu ya. Nah, ini hati-hati baik saudara sekalian. Saya menyampaikan ini bukan karena apa? Saya menyampaikan ini karena sayang sama kalian, ibaratnya
hati-hati gitu ya, hati-hati dengan tawaran-tawaran yang ini dan sebagainya. Ya, hati-hati banget saya bilang itu kepada Anda. Oke, good luck ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, good luck, salam laris manis.